Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsala man yashaa'u min 'ibadihi li ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bi zulfa indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-faizin bi suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Amma ba'd, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wa intifa'a wa tadhakkura wa tadhkira wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa tilalata ala al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi wa kama nawahu aslafun salihun. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita macam-macam nikmatnya dan juga karunia-Nya, yang mana di antara nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya, fi baitin min buyutillah, di Masjid Jami' An-Nahl. Mudah-mudahan duduk kita di sini, amal ibadah yang kita lakukan di masjid ini diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan berkah masjid ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita dilipat gandakan oleh Allah, derajat kita diangkat oleh Allah, hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di waktu dan juga di tempat yang penuh barakah ini, marilah sedikit kita akan meneruskan pelajaran kita di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah Bisharhil Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Syaraf Yahya An-Nawawi wa syarih Syekh Muhammad bin Abdullah Ad-Dimyati Al-Jaradani rahimahullah rahmatul abrar wa nafa'anallahu bihima wa bi ulumihima wa bi asrarihima wa bi barakatihima fid darain amin. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha, wal yuhidda ahadukum shafratah wal yurih dhabihatah. Rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuntut untuk melakukan kebaikan, untuk berbuat baik, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, untuk kita berlaku atau melakukan kebaikan. Fa idza qataltum, jika kalian membunuh, fa ahsinu al-qitlah, maka berbaguslah bunuhnya. Wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, fa ahsinu dzabha, maka berbaguslah sembelihannya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah di antara kalian menajamkan pisau kalian, wal yurih dzabihata, supaya merasa nyaman sembelih hewan sembelihannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayat daripada Imam Muslim. Sekarang kita baca syarahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Ya'la yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, karena bapaknya Aus ini juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Shaddad seorang
sahabat, juga ayahnya seorang sahabat. Ya. Makanya dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Dan Syaddad ini adalah Ibnu Hasan bin Thabit. Beliau adalah keponakan daripada Hasan bin Thabit. Ya, beliau adalah keponakan daripada Hasan bin Thabit. Wa kana jami'an bainal ilmi wal hikmah wa hiya al-amal bil ilm. Dan Syaddad bin Aus ini juga beliau jami'an, mengumpulkan antara ilmu dan hikmah. Wa huwa hiya, maksudnya yaitu adalah al-amalu bil ilmi, beliau mengamalkan ilmunya. Wa qala Abu Darda, berkata Abu Darda, sahabat Nabi Abu Darda, inna likulli ummatin faqihan wa inna faqiha hadhil ummah Syaddad bin Aus. Sungguhnya setiap umat itu ada faqih, orang yang dalam ilmu agamanya. Wa inna faqih hadhil ummah, sungguhnya orang yang dalam ilmu agamanya pada umat ini adalah Syaddad bin Aus, yang terkenal dengan keilmuannya. Wa inna minan nas man yu'ta ilman wa la yu'ta ilman. Wa inna aba ya'la wa utiya ilman wa hilman. Sungguhnya sebagian orang itu diberikan oleh Allah, dikarunia oleh Allah ilmu, wa la yu'ta ilman, tapi tidak dianugerahi Allah dengan ketabahan dan kesabaran. Ilmu aja banyak, tapi sabar dan tabahnya dikurang. Atau dia Allah anugerahi dia hilman, sabar dan tabah, tapi ilmunya kurang. Wa inna Aba Ya'la, dan sesungguhnya Aba Ya'la qad utiya ilman wa hilman, kata benar. Dan sesungguhnya Abu Ya'la Allah telah anugerahi untuknya ilmu dan juga hilman, ketabahan. Jadi orang yang luas ilmunya dan juga mempunyai jiwa yang sabar. Wagila, dan dikatakan innahu fudila alal ansar bi khoslatin, dan beliau adalah termasuk dari kaum Ansar. Sesungguhnya Syaddad bin Aus ini lebih diunggulkan dari kaumnya sendiri, dari kaum Ansar, bi khoslatin, karena dia mempunyai dua keunggulan. Yang pertama, bibayanin idza nataqa, jika dia berbicara, berkata jelas perkataannya, pembicaraannya, bayannya, penjelasan itu sangat jelas. Kalau ngomong ya, bahasanya itu sangat jelas. Yang kedua, wabikal idza ghadiba, dan beliau orang yang menahan amarah jika dia marah, sangat sabar. Ya, benar-benar dia bisa menahan amarah ketika dia lagi marah. Itu mempunyai dua keunggulan daripada yang lainnya. Wakana, yang mana di antara biografi beliau, sahabat Nabi Syaddad bin Aus, wakana idza dakhala al-firash, beliau ketika masuk ke tempat tidurnya, ya tagallab alaihi, kemudian berbalik, lagi tidur, di tengah tidur dia itu mutar balik, pindah posisi dari kanan ke kiri atau ke atas. Walayatino, kalau sudah berbalik maka gak tidur lagi dia. Bayangul, kemudian dia mengatakan, Allahumma inna nar qad asharatni wa adhabat anni an-naum. Ya Allah, sungguhnya api neraka telah membuat aku bergadang, telah hilang dariku di tidur. Karena lagi tidurnya yang dipikirin adalah api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bangun, fayusalli hatta yusbiha, kemudian dia sholat sampai subuh. Wa ruya anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Abu Ya'la bahwasanya beliau bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Ya'la, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, idza kana an-nasu adh-dhahaba wal fiddah fadlus haula'il kalimat.
Kata Nabi, jika orang-orang menyimpan emas dan perak, maka simpanlah engkau doa ini, bacaan. Jadi Nabi katakan kepada Abu Ya'la, jika orang-orang menyimpan emas, menyimpan perak, menyimpan harta, maka engkau simpanlah, engkau lazimkanlah bacaan ini. Nah, ini ada empat kalimat. Yaitu yang pertama, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Kemudian yang kedua, wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Kemudian yang ketiga, wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Kemudian yang keempat, wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Ini bacaan yang diajarkan Nabi kepada Abu Ya'la. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata 'ala rusdi. Ya Allah, aku minta kepadamu untuk keteguhan dalam melaksanakan urusan perkara syariat. Wa as'aluka syukra nikmatik wa husna ibadatik. Saya minta kepadamu untuk orang yang bersyukur atas nikmatmu dan bagus dalam beribadah kepadamu. Wa as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam. Aku minta kepadamu dari kebaikan yang kau tahu ya Allah, dan saya berlindung dari kamu dari keburukan yang kau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lam wa innaka ta'lamul ghuyub. Dan saya minta ampun kepadamu lima ta'lam yang kau tahu, dari kekurangan, dari dosa yang saya perbuat. Innaka anta 'allamul ghuyub, sungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Wa tufiya fihi sanah 58 an 75 sanah. Yang mana Abu Ya'la, beliau itu wafat pada tahun 58 Hijriah. An 75 sanah. Umur beliau 75 tahun. Wa ruya lahu 50 haditsan, dan beliau meriwayatkan sebanyak 50 hadis. Jadi dalam kutubul hadis itu riwayat beliau ini ada 50 yang tercatat. Minha, di antaranya yang 50 itu, ma kharrajahu Bukhari anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu apa? Wa huwa sayyidul istighfar, yaitu hadis yang Nabi SAW perintahkan kita untuk membaca sayyidul istighfar. Antagul, engkau katakan, itu sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi, man qalaha minan nahar, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar ini dari siang hari, maksud dari siang sudah mulai dari habis subuh sudah dikatakan siang. Yang dikatakan siang itu ada siang ada malam. Yang dikatakan siang dari subuh sampai maghrib, ya, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Yang dikatakan malam dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar sampai subuh. Nah, barang siapa yang membacanya di siang hari, ya, di pagi ini dia baca muqinan, dengan dia meyakini biha, dengan bacaan sayyidul istighfar tersebut, famata, kemudian dia meninggal dunia min yaumi, pada hari tersebut, qabla an yumsiya, sebelum datang sore hari, sebelum datang waktu maghrib, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk orang calon penghuni surga. Wa man qalaha, dan barang siapa yang membacaannya minal lail, dari malam hari, dia bacanya dari habis maghrib dia baca. Wa huwa muqinun biha, dan dia meyakini dengan bacaan sayyidul istighfar tersebut, famata qabla an yusbiha, kemudian di tengah malam dia meninggal dunia, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk calon penghuni surga. Jadi kita lazimkan ini, ya, dari cerita dari Nabi kita, Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini riwayat daripada Imam Bukhari, di habis subuh kita baca Sayyidul Istighfar, habis maghrib kita juga baca Sayyidul Istighfar. Kalau bisa setelah sholat kita baca, kalau bisa lebih dari sekali, 3 kali, 5 kali. Wa minha, dan diantaranya juga riwayat yang 50 itu, riwayat sanad itu kan ada 50. Marawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa huwa ma dzakarahul musannifan. Ini yang sudah disebutkan oleh musannif, oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Hadits Arba'in An-Nawawiyah yang kita baca tadi hadisnya. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kataba di sini bermakna talaba. Allah Subhanahu wa taala menuntut, meminta. Kalau kataba artinya aujaba, Allah mewajibkan. Tapi kalau talaba artinya Allah itu menuntut, meminta. Li'annahu, kenapa kataba di sini dimakna talaba, menuntut, meminta? Karena talaba itu a'ammu faidatan, lebih umum faedahnya. Lihumulihi al-ihsan al-wajib wal mandub, bisa mencakup perbuatan baik yang wajib dan juga sunnah. Kalau kataba yang wajib-wajib. Tapi kalau tolaba, pokoknya menuntut, ya, bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Kita tahu kan? Apa itu wajib? Wajib itu ma talabahu syari', talaban jaziman. Sesuatu yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang kuat, itu wajib. Kalau ditinggalkan berdosa, karena tuntutannya kuat, permintaannya kuat. Kalau sunnah, ma talabahu syari' talaban ghaira jazim. Sesuatu yang dituntut, yang diminta oleh syariat untuk dikerjakan, tapi ghaira jazimin, dengan tuntutan, dengan permintaan yang tidak kuat seperti wajib, sehingga boleh ketika ditinggalkan gak berdosa. Tapi kalau dituntut, diminta dengan kuat, maka ditinggalkan berdosa, itu wajib. Nah, ini kata di sini maknanya adalah tolabah, karena bisa mencakup perbuatan baik yang wajib dan juga sunnah. Ala kulli syai', atas segala sesuatu. Kulli syai', untuk kita berbuat baik, untuk berlaku baik. Ala kulli syai', ini luas makna, atas segala sesuatu. Kullu syai' di sini dikatakan di sananya yasmulu an-nafsa wa ghairaha minal ahli wa sa'irin nas hatta al-anbiya alaihi wassalatu wassalam wal ulama wa kadzal malaikah wal jinnu wal bahaim was sama'u wal ardu wan nabatu wasyajar. Kita harus berbuat baik pada segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini mencakup kita berbuat baik untuk diri kita, kemudian untuk keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, untuk seluruh manusia, tetangga kita dan sebagainya. Bahkan berbuat baik untuk kepada nabi, para nabi-nabi. Berbuat baik untuk kepada al-ihsan kepada ulama, untuk al-ihsan kepada malaikat, untuk al-ihsan kepada jin, kepada hewan-hewan, kepada langit, kepada bumi, kepada tumbuhan-tumbuhan, dan juga kepada pohon. Kita harus berbuat ihsan, untuk berbuat baik. Nah, di sini akan jelaskan satu-satu bagaimana kita berbuat baik, al-ihsan kepada diri kita, kepada keluarga, kepada para nabi, kepada hewan, kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Wa ammal ihsanu ila nafsi, adapun al-ihsan kepada nafsi, kepada diri, fahuwa an yahmilaha ala fi'li ta'at wa jinabil mukhalafat. Diri kita ajak untuk melakukan doa dan kita jauhkan kemaksiatan. Itu artinya al-ihsan ala nafsi, ila nafsi. Kita berbuat kepada diri. Diri kita ajak dalam ketaatan. Wala yadrimuha bima'siyah. Jangan kita zalimi diri kita
dengan kita melakukan maksiat. Wala yuti'uha fi kulli ma turid. Jangan kita taat, tunduk kepada apapun yang diinginkan kepada nafsu kita. Harusnya bagian ini kita harus lawan, harus mukhalafatun nafsi, harus kita memerangi hawa nafsu kita, ya diri kita ikuti sesuai dengan kacamata syariat. Itu al-ihsan ila nafsi, kita al-ihsan kepada diri, kepada berbuat baik kepada diri. Wa amal ihsan ila ahli, adapun kita ihsan kepada keluarga, bahwa bagaimana an yu'ashirahum bil lutfi wa husnil khuluq, dengan kita menggauli mereka dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, wa husnul khuluq, dengan akhlak yang bagus, bukan dengan yang namanya kasar. Kita apalagi kepada anak-anak, ya anak kecil. Sebagaimana Nabi SAW, beliau itu ketika sholat menggendong yang namanya Umamah. Ketika ingin sujud diletakkan dulu, ketika bangun baru digendong lagi oleh Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang ini diperintahkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab untuk memimpin satu wilayah di luar kota Madinah, untuk memimpin satu wilayah. Kemudian orang ini ingin lapor atau ingin datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika dia datang, dia melihat Sayyidina Umar bin Khattab ini lagi main-main mana kecil. Bahkan anak kecil ini, anak atau cucunya Sayyidina Umar ini, lagi main di atas perut dan dada Sayyidina Umar. Kemudian orang ini mengatakan, engkau melakukan ini kepada anak-anakmu wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, emang bagaimana kamu berlaku kepada anak-anak kamu atau cucu-cucu kamu, kata Sayyidina Umar. Lalu orang ini mengatakan dengan bangga, idza dakhaltul bait, ketika saya masuk ke dalam rumah, sakatan hati, tadi yang anak saya lagi berisik, lagi bercanda, jadi diam. Dan tadi ini ngomong jadi diam, karena dia merasa bahwasanya dia sebagai ayah, sebagai orang tua penuh dengan wibawa, sehingga anaknya takut segan kepadanya. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, kamu saya tidak akan perintahkan kamu lagi untuk memimpin wilayah karena kamu gak punya rahmat kepada keluarga kamu. Fakaifa tarfuq bi ummati Ahmad, kepada anak-anak kamu, cucu kamu saja kamu gak punya rahmat, gak punya kasih sayang. Bagaimana kamu kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita gaul dengan kecil kita gauli mereka dengan lemah lembut dan kasih sayang, penuh dengan bercanda dan sebagainya. Ini ulama mengatakan, man lahu syabi falyatasyayyabalah, barang siapa yang punya anak kecil, anak bayi yang balita, maka berlakulah seperti anak kecil, seperti anak bayi, untuk menyenangkan mereka. Wa ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar, jika mereka untuk mengajak mereka untuk melakukan kebaikan, jika mereka untuk tidak melakukan kemungkaran. Wa yu'allimuhum ma yahdajun ilaihi, dan mengajarkan mereka yang mereka butuhkan. Wala yudi'ahum, jangan menelantarkan mereka. Enggak kasih makan, enggak kasih tempat tinggal yang layak, enggak dikasih baju, enggak dikasih pendidikan. Ini hak-hak mereka harus kita penuhi keluarga kita. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i ithman an yuti'a man ya'mur, cukup seorang suatu dosa untuknya bagaimana an yuti'a man ya'mur, dia menelantarkan orang yang dia tanggung, dia tanggung keluarga dan juga istrinya. Dia diperhatikan yang namanya makannya, kemudian pakaiannya, tempat tinggalnya,
ya, dan juga pendidikan anaknya dan sebagainya. Itu kita berbuat baik kepada keluarga. Wa mal ihsan ila sa'irin nas. Adapun kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Allah yaghshahu, jangan kita menipu mereka. Wa yuhsin suhbatahum, ya kita berbagus dalam berteman kepada mereka kalau dia adalah teman kita. Wa yatahammal adahum, kita harus sabar atas gangguan mereka. Wa yu'allimuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim, ajari mereka untuk kemanfaatan mereka di dunianya atau di akhiratnya mereka. Wa yursiduhum ila sabilil khairat wa jinabil munkarat, dan mengasih petunjuk kepada mereka jalan kebaikan. Wa yas'alullaha lahumul hidayah wa taufiq, dan dia meminta kepada Allah supaya orang-orang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah. Wa yad'u lahum bil maghfirah wa rahmah, kalau orang itu sudah meninggal, mendoakan mereka dengan ampunan dan rahmat dari Allah. Itu berbuat baik kepada orang. Wa mal ihsan ilal anbiya, juga kita harus berbuat baik kepada para nabi-nabi. Bagaimana al-ihsan kepada para nabi? Yaitu an yu'minu bihim, kita beriman kepada mereka. Wa bima ja'u bihi an rabbihim, dan kita beriman kepada apa yang mereka para nabi bawa, berita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya la nufarriqu baina ahadin min rusulih, enggak boleh kita membeda-bedakan seorang pun dari para rasul, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dalam beriman. Maksudnya dalam beriman. Kita harus beriman kepada mereka semua, kepada Nabi Adam hingga Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita beriman kepada Nabi Muhammad saja, tapi nggak beriman kepada Nabi Musa, nggak boleh. Kita nggak beriman kepada Nabi Musa, harus semuanya kita beriman kepada para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ihsan kepada para Nabi. Wa annahum safwatullah Taala min khalqih, dan sungguhnya mereka adalah pilihan Allah dari makhluknya Allah. Kemudian wa amal ihsan ilal ulama, bagaimana kita ihsan, kita berbuat baik, berlaku baik kepada para ulama. Fahuwa bitauqidihim, dengan kita menghormati mereka, karena ada ilmu pada diri ulama. Makanya ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Karena tidak lain, kata ulama, yang dikarenakan karena Nabi Adam di situ, di dalam diri itu banyak ilmu. Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan ilmu yang ada pada Nabi Adam, sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Kita harus hormati para ulama. Wa qubuli ma yarawna, dan kita menerima pendapat dari para ulama. Wa adam idaati auratihim, ya, dan jangan kita sebarkan daripada auratnya, ya, dari para ulama, keburukan para ulama. Wa mal ihsan ilal malaika, adapun berbuat baik kepada malaikat bagaimana? An yu'mina bihi, kita beriman kepada mereka. Wa ya'taqid annahum ibadun mukramun la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Mereka enggak bermaksiat apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yusid, kemudian wala ya'kul ma yata'adzun birihi, ya, janganlah bi alla yaf'al bi hadratihi ma yakrahu, jangan kita melakukan sesuatu di hadapan para malaikat itu, sesuatu yang malaikat itu enggak senang. Dan kita maksiat kepada Allah itu enggak senang. Setiap diri kita ini ada malaikat raqib dan atid yang mencatat amal baik dan buruk kita. Jangan kita melakukan itu untuk menghormati dan memuliakan malaikat yang ada pada diri kita. Wala ya'kul ma yata'adzun, jangan kita makan sesuatu yang bisa mengganggu malaikat. Birihi, dengan bau makanan tersebut, ya, seperti bawang yang belum diolah, ya, masih mentah atau ini dimakan, itu kan
bisa buat bau. Ya, seperti sekarang ada jengkol atau petai yang bisa buat bau dan mengganggu malaikat. Ya, kecuali doa yang bisa menghilangkan yang namanya bau ya mulut dari makanan tersebut. Wa mal ihsan ilal jin. Adapun kita berbuat baik kepada jin, juga harus ada ihsan, termasuk juga kepada jin. Bagaimana? An ad'uahum ilal khair. Kita mendoakan mereka kebaikan. Wa an yarmiyahum bisalam minas salah. Kita niat salam untuk niat mengucapkan salam ketika salat kepada jin mukmin yang beriman kepada Allah. Faqad dzakara ulama, disebutkan oleh ulama annahu yusannu lil musalli, bahwasanya disunahkan bagi orang yang salat an yanwiya bihi man ala yaminihi wa yasarihi, untuk niat ketika dia salam ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketika nengok ke kanan, ketika nengok kiri, ketika dia salam, niatnya bagaimana? Min malaika, niat untuk mengucapkan salam kepada malaikat yang ada di sebelah kanannya. Wa mu'mini insin wa jin, orang mukmin dari kalangan jin dan manusia. Ketika kita salam assalamualaikum warahmatullahi, kita niat juga mengucapkan salam, ya, bukan hanya kepada orang yang ada di sebelah kita, kanan kiri kita, kepada seluruh malaikat, seluruh orang mukmin dari kalangan jin dan manusia yang ada di sebelah kanan kita. Ya, sampai ujung. Begitu juga di kiri kita niatin untuk mengucapkan salam, kita mendoakan keselamatan kepada mereka semua. Ini sunnahnya seperti itu. Wa mal ihsan ilal bahari. Adapun berbuat baik kepada hewan, bahwa Allah yudi'ahum wa la yu'atishahum. Jangan buat hewan-hewan itu lapar dan haus. Wa la yadribahum bi ghairi mujib. Jangan memukul mereka tanpa sebab. Wa la yukallifahum minal amal ma la yutiqun. Jangan memaksa mereka untuk bekerja yang hewan-hewan tersebut nggak mampu untuk melakukannya. Contohnya membajak sawah ya, di bawah. Ini biasa contohnya. Biasanya kerbau ini kuatnya dalam sehari berapa? 5 jam contohnya. Kemudian dibajak sampai pagi sampai sore. Ini kan memaksa dia. Kalau nggak mau dipukul dan ini. Ini memaksa yang kerbau ini sebenarnya nggak mampu. Wa qad warada, disebutkan dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a fi nari imra'atan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat di neraka itu seorang perempuan masuk ke dalam neraka. Sebab apa? Perempuan di neraka disiksa bisa babi hirratin, sebab dia itu punya kucing. Rabatatha, kucingnya itu diikat sama dia. Falam tutibha walam tusbiha, dan dia nggak kasih makan, nggak kasih minum, hatta matat, sampai kucing itu mati. Sebab itu perempuan itu masuk ke neraka Allah dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal ihsan ila sama'i wal ardh. Begitu juga berbuat baik kepada langit dan bumi. Bagaimana kita al-ihsan kepada langit dan bumi? At-bitafakkur fi khalqihima wa ma fihima minal badai. Dengan kita merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu indahnya bumi, begitu indahnya langit. Ya. Wa bitarkil ma'asi, dan kita meninggalkan maksiat. Li'annahu idza tarakaha faqad adkhala surur alaihima. Karena dengan kita meninggalkan maksiat, maka bumi dan langit ini kan saksi kita nanti di akhirat. Saksi kita nanti di akhirat. Ya, tempat yang kita di situ melakukan kemaksiatan akan bersaksi. Tempat yang kita di situ melakukan kebaikan akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan taat kepada Allah tempat tersebut, ya tempat tersebut senang. Ya bumi Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Wa mal ihsan ila nabat wa syajar. Adapun berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan dan pohonan, fayakunu bisyaqi wa iftima, dengan kita menyiraminya dan menjaga keduanya minal iftifat, supaya tumbuhan tersebut tidak mati. Nah, kemudian Nabi menuliskan dalam sabdanya, fa idza qataltu, jika kalian membunuh, ai aradtum qatla man yajuzu qatlu, ya, kalian ingin membunuh yang diperbolehkan untuk membunuh. Ya, contohnya dia itu sebagai algojo, ya kan, hukum kisos itu kan ada dalam syariat.
yaitu ada orang membunuh, maka hukumnya dia juga harus dibunuh kisosnya, ada hadnya kisos. Kemudian dia menduga seperti itu. Itu kan berarti diperbolehkan untuk membunuh seperti itu. Jika kalian ingin membunuh fa'asim al-qitlah, maka perbaguslah bunuhnya. Ihsanuha, cara perbagusnya bagaimana? Ikhtiar asal turun. Dengan dia itu memilih paling mudahnya cara. Wa akhafiha, paling ringannya ilaman dalam menyakiti orang yang dibunuh tersebut. Wa asra'iha, dan paling tepatnya izhaban ruh, supaya ruhnya itu cepat keluar, supaya dia meninggal dunia orang tersebut. Wa dzalika, dan itu yahsul, salah satunya caranya bagaimana? Bidor bil unuki bisayf, dengan dipenggal lehernya dengan pedang. Wa istasna, dan berbeda kalau zani muhsanah, kalau sudah nikah kemudian dia berzina, maka hukum syariatnya yuqtal bil rajm, dibunuh dengan rajam, yaitu dengan seukuran batu yang satu genggam, kemudian ditimpuk ke arahnya dia sampai orang itu meninggal dunia. Wa kuriha ba'dul ulama qatlal umal wal baq wal baraghis wa sa'iril hasyarat bin nar anhum min at-ta'dib. Ya, sebagian ulama memakruhkannya untuk membunuh kutu, kemudian juga kutu busuk kemudian juga hewan-hewan serangga yang lainnya dengan dibakar dengan api. Li'annahu min at-ta'dib, karena itu termasuk penyiksaan. Wa qad ja'a fil hadits, disebutkan dalam hadis, la yu'adzab bin nar illa lahu. Enggak boleh orang itu menyiksa dengan api, dengan dibakar, kecuali hanya yang berhak itu hanya Rabbun nar, hanya Tuhannya api, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qatluha bi ghairi bil fa'si wal arqi jaizun. Ya, membunuh binatang-binatang tersebut dengan dipintas pakai kuku atau dipukul dan sebagainya, itu jaiz, hukumnya boleh. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam su'ila an hasyaratil ardi tu'ti ahada. Karena pernah Nabi itu ditanya binatang serangga-serangga yang mengganggu, serangga atau binatang yang mengganggu, seperti kutu busuk, itu kan mengganggu kita, menyedot daripada darah kita. Faqala, lalu Nabi mengatakan, ma yu'dika falaka adiyatu qabla an yu'diyah. Sesuatu yang mengganggu, maka boleh bagimu untuk mengganggunya, ganggu lebih dulu sebelum dia mengganggu kamu. Kalau ada binatang yang mengganggu, yang membahayakan kamu, maka boleh kamu membunuhnya sebelum dia itu membahayakan kamu. Jangan tunggu dia nyerang dulu baru dia bunuh. Ini udah bahaya ini. Contohnya seperti ular. Ini ular ini kan membahayakan. Nah, sebelum dia itu membahayakan kita bunuh dulu. Wa idza dzabhtum, jika kalian menyembelih, kata Nabi, fa ahsinu dzibhah, maka perbaguslah sembelihannya. Ayakunu bisikin, dengan pisau yang tajam. Bi an yu'ajjil ibraruha ala madbahi bahimah, dengan cepat memotong daripada di tempat lehernya hewan binatang tersebut. Liyusra ishaq ruhiha, supaya cepat keluar daripada roh binatang tersebut. Wa an yarfuq bima wa yurihuha, dan dengan lemah lembut dan membuat binatang yang disembelih itu merasa nyaman, bukan merasa takut. Wa yuhidda ahadukum syafratah, hendaklah, kata Nabi, di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurid tabihata, supaya apa? Liusil roha, supaya mendapatkan kenyamanan kepada binatang yang disembelih tersebut. Bagaimana? Kasih minum dulu sebelum disembelih. Kemudian membawa ke tempat sembelihannya itu dengan dengan lemah lembut, bukan dengan ditarik-tarik. Kemudian bi'anjudi ahabi makan sahlin ghairi wa'lin, kemudian membaringkan binatang tersebut dengan pelan-pelan, bukan dengan dibanting. Wa yu'ajjil ibraran asikin ala madbiha biquwwah liyasrak mautaha. Kemudian ketika menyembelihnya itu dengan cepat, dengan kuat,
Ya, bukan dengan pelan-pelan, tapi dengan jalan cepat. Supaya apa? Supaya cepat rohnya atau mati binatang tersebut. Wala yahidu bisikit bihadrotiha. Ya, jangan kita mengasah, menajamkan pisau itu di depan binatang tersebut. Bal yasuruha, akan tapi kita tutupi. Kita usahakan jangan binatang tersebut melihatnya. Nah, ya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi rajulin wadi'in rijlahu ala safhati syatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat, ya Nabi lewat, kemudian Nabi melihat ada orang ini sudah membaringkan hewan untuk disembelih. Ya udah diberbaring binatang tersebut, udah tinggal dipotong doang. Tapi sebelum dipotong, ya, orang ini masih najemin pisaunya. Ya, najemin pisaunya. Dan binatang ini sudah dibaringkan. Wahyatan zur. Dan binatang ini, kambing ini melihat orang ini lagi menajamkan pisaunya, lagi diasah. Faqala, lalu Nabi mengatakan kepada orang ini, afala qabla hada, kenapa kamu enggak menajamkan pisau, enggak mengasah pisaunya sebelum kamu membaringkan kambing kamu? Aturidu an tumitaha mautatain. Kata Nabi, apa kamu ingin membuat kambing ini mati 2 kali? Mati 2 kali. Karena melihat diambil kan seakan-akan udah sudah hancur, udah pengen disembelih, mati sebelum dia mati. Ala ahdat syafrati qabla tajah. Kenapa kamu enggak menajamkan pisau kamu sebelum kamu membaringkan hewan tersebut? Makanya disunahkan untuk menajamkan hewan pisau kita itu sebelum daripada sebelum kita menyembelih daripada hewan tersebut. Wagila dikatakan, inna sababa ibtila'i Sayyidina Ya'qub bi firqati waladihi Sayyidina Yusuf alaihi wassalam. Ini ada mengatakan ulang, sebab Allah itu menguji Nabi Ya'qub dengan dipisah dengan anaknya yang dia paling sayangi, itu Nabi Yusuf. Sebabnya apa? Annahu dzabaha ijlan baina yaday ummihi wa hiya tahud. Bahwasanya Nabi Ya'qub ini pernah menyembelih anak sapi di hadapan ibu anak sapi itu. Wa hiya tahud, dan sapinya ini, ibunya ini tasih. Tahud itu saya berperiang karena dia melihat. Ini karena Nabi yang melakukan ini, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ya'qub dengan dipisahkan kepada anaknya yaitu Nabi Yusuf selama kurang lebih 25 tahun. Walaupun juga ada ulama yang mengatakan sebab Allah memisahkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf selama 25 tahun karena saking cintanya Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf, sehingga ketika Nabi Ya'qub lagi sholat, Nabi Ya'qub ngelirik Nabi Yusuf. Dia melihat karena memang lagi senangnya hatinya Nabi Ya'qub kepada Nabi Yusuf. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala memisahkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf selama 25 tahun. Jadi kalau kita melakukan itu bukan suatu dosa, bukan suatu masalah. Tapi kalau bagi Nabi ini suatu masalah. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian Allah pisahkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf selama 25 tahun. Wa hukiya dan dikayatkan anna rajulan dhabaha ijlan fi hadrati ummi fa fasada. Bahwasanya ada seorang pernah menyembelih anak sapi di depan ibu anak sapi tersebut. Fa fasada akluhu, kemudian dia menjadi gila. Orang tersebut yang menjadi gila. Tsumma inna hadzal haditsun azim. Sungguhnya hadis ini adalah hadis yang agung sekali. Wa huwa min qawaidid, termasuk daripada kaidah atau tiang daripada agama. Man amila bihi nala kulla khair. Yang mengamalkan hadis ini maka dia mendapatkan segala kebaikan. Wa salima min kulli dar, maka dia akan selamat dari mara bahaya.
dengan kita berbuat baik kepada segala sesuatu, termasuk kepada diri kita, kepada orang lain, kepada para nabi, kepada para ulama, kepada malaikat, kepada jin, kepada tumbuhan dan juga kepada hewan, bahkan kepada langit dan bumi. Dengan kita al-ihsan, berbuat baik kepada segala sesuatu apapun. Dengan kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan yang namanya kebaikan-kebaikan dan kita akan diselamatkan dari mara bahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Mudah-mudahan sedikit ini insyaallah bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan hidayah kepada kita agar kita senantiasa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna fatub alaina tauba tagsilu kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba audiratin amin ya rabbi asma' fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulin ahda صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه جادت في ثقبي والحمد لله في البدء والحمدا كثيرا دائم محبة النسائم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر أسرار الفاتحة. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.